Kalau kita ngomongin sejarah peradaban Tiongkok, ini tuh bukan cerita soal penaklukan loh. Ini adalah sebuah epik yang lahir dari perjuangan kuno manusia melawan alam itu sendiri. Nah, kutipan ini pas banget buat gambarin awal mula cerita Tiongkok. Semuanya dimulai dari satu tempat, tepian Sungai Kuning. Sungai ini, wah, dia tuh bisa jadi teman sekaligus musuh. Dia bisa ngasih kehidupan, tapi di saat yang sama, bisa jadi algojo yang menghabisi peradaban pertama di sana. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya sebuah peradaban bisa lahir dari perjuangan ini? Peradaban yang siklusnya tuh unik banget, hancur lalu bangkit lagi. Sejarah Tiongkok itu bukan garis lurus, tapi lingkaran. Lingkaran penciptaan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Semuanya didorong oleh satu hal, kebutuhan akan tatanan di tengah kekacauan. Oke, kita mulai ya, babak pertama dari kisah epik ini. Yuk kita mulai perjalanan kita langsung ke sumbernya. Ke tepian sungai yang penuh paradoks ini, yang bisa memberi kehidupan sekaligus hancuran. Coba bayangin deh, dua sisi Sungai Kuning ini. Di satu sisi, tanahnya subur banget, bikin pertanian pertama bisa tumbuh. Tapi di sisi lain, lumpur yang bikin subur itu juga yang bikin sungainya meluap, menyebabkan banjir dahsyat yang bisa menghapus semuanya dalam sekejap. Nah, dari ritme hidup dan mati inilah muncul satu kesadaran penting. Air ini harus dikendalikan. Dan untuk proyek sebesar itu, butuh yang namanya tatanan. Nah, kebutuhan akan tatanan ini melahirkan legenda-legenda pahlawan. Ada Fuxi yang katanya bisa baca pola alam semesta, ada Shen Nong yang menemukan cara bertani, terus ada Kaisar Kuning, Huangdi, yang berhasil menyatukan suku-suku. Tapi, ujian terbesarnya adalah air bah raksasa. Usaha pertama buat ngebendung air gagal total. Sampai akhirnya muncul sosok bernama Yu. Selama 13 tahun dia nggak ngelawan air, justru dia membujuknya. Dia gali kanal-kanal baru buat mengalirkan banjir itu ke laut. Cerdas banget kan? Dedikasi dan kejeniusan Yun ini luar biasa banget. Saking hebatnya, dia diangkat jadi penerus. Dan inilah momen krusialnya. Yung mengubah legenda jadi sejarah. Dia mendirikan dinasti pertama, Xia. Untuk pertama kalinya, kekuasaan diwariskan lewat garis keturunan. Inilah cikal bakal negara Tiongkok. Oke, kalau dinasti Xia itu ibarat bayangan di awal sejarah, dinasti berikutnya, Shang, itu kayak matahari terbit yang terang benderang. Sekarang kita masuk ke babak sejarah yang ada buktinya, yang tercatat. Dan semua ini berkat penemuan yang gak sengaja banget di sebuah toko obat. Jadi ceritanya gini, tahun 1899 ada seorang sarjana namanya Wang Yirong. Dia lagi sakit, terus di resep obatnya ada bahan namanya tulang naga. Pas dia lihat, loh kok ada goresan-goresan aneh? Ternyata itu bukan tulang naga biasa, itu arsip kerajaan dinasti Shang. Isinya pertanyaan-pertanyaan raja ke para dewa dan leluhur. Pertanyaannya tuh penting semua. Apakah besok akan hujan? Apakah kita bakal menang perang? Tulang itu dipanaskan dan retakan yang muncul dianggap sebagai jawaban dari langit. Jadi kekuasaan dinasti Shang itu absolut dan berdasarkan kepercayaan. Rajanya dianggap sebagai satu-satunya perantara dengan dunia roh. Legitimasinya bukan dari dukungan rakyat, tapi dari kemampuannya ngobrol sama leluhur. Kekuasaan ini dipamerkan lewat benda-benda perunggu yang super megah. Tapi ada sisi gelapnya. Mereka melakukan pengorbanan manusia besar-besaran. Katanya sih buat menenangkan arwah leluhur yang gampang marah. Nah, di perbatasan ada suku lain namanya Zhou. Mereka ini ngeliatin kelakuan dinasti Shang dan mikir, wah ini udah kelewatan boros dan kejamnya. Akhirnya mereka berontak dan berhasil menggulingkan Shang. Tapi setelah menang, muncul masalah baru yang gede banget. Gimana caranya meyakinkan semua orang kalau pemberontakan mereka itu sah? Dan disinilah letak kejeniusan mereka. Zhou memperkenalkan sebuah ide yang revolusioner, mandat langit atau Tianming. Intinya gini, kekuasaan itu bukan hak waris mutlak. Kekuasaan itu pinjaman dari langit. Selama raja memerintah dengan adil dan bijaksana, dia pegang mandat itu. Tapi kalau dia korup dan zalim, langit bakal murka lewat bencana alam atau kelaparan. Dan kalau itu terjadi, rakyat berhak bahkan wajib memberontak untuk mengembalikan tatanan. Ide ini, wah ini bakal jadi cetak biru politik Tiongkok selama ribuan tahun ke depan. Tapi ya namanya kekuasaan nggak ada yang abadi. Dinasti Zhou pun perlahan-lahan melemah. Kekuasaan pusat mulai goyah dan para penguasa daerah makin kuat. Akhirnya, Tiongkok pecah, masuk ke era perang saudara yang brutal banget.
Anehnya, justru dari kekacauan total inilah lahir zaman keemasan pemikiran, zaman paling kreatif dalam sejarah intelektual Tiongkok. Jadi bayangin para filsuf ini kayak dokter-dokter yang berkeliling, nawarin obat buat dunia yang lagi sakit parah. Ada Konfusius yang resepnya adalah kembali ke moralitas, ritual, dan tata krama. Terus ada kaum Taois yang bilang, udah, masalahnya itu di aturan manusia. Kita harus kembali ke alam, ikuti aja Tao atau jalan alamiah. Dan yang terakhir, ada kaum legalis yang pandangannya paling pesimis. Kata mereka, manusia itu dasarnya egois. Jadi satu-satunya cara ya lewat hukum yang super ketat dan hukuman yang kejam. Kontrol total. Sementara para filsuf berdebat, kenyataan di lapangan jauh lebih brutal. Zaman ini disebut zaman negara-negara berperang bukan tanpa alasan. Ini era perang total. Lihat aja angka ini. 400.000 tentara dikubur hidup-hidup cuma dari satu pertempuran. Gila kan? Ini nunjukin betapa kejamnya era itu. Dan angka ini juga nunjukin keefisienan mengerikan dari satu negara yang pada akhirnya akan jadi pemenang. Negara Qin. Ying Zheng, pemimpin Qin, mengambil filosofi legalisme dan menerapkannya secara ekstrim. Negaranya diubah jadi mesin perang yang efisien dan tanpa ampun. Setelah dia berhasil menaklukkan semua musuhnya, dia mendeklarasikan diri sebagai Shi Huangdi, Kaisar pertama. Ini bukan cuma ganti nama. Ini pernyataan bahwa sejarah Tiongkok dimulai dari dia. Terus, dia melakukan standarisasi gila-gilaan. Tulisan, mata uang, ukuran, bahkan lebar poros gerobak, semuanya harus sama. Tujuannya satu, menghapus semua perbedaan dan menciptakan satu kekaisaran yang seragam. Tapi, dinasti Qin ini kayak supernova. Bersinar terang banget, tapi umurnya pendek. Cuma 15 tahun. Begitu kaisar pertama meninggal, kerajaannya langsung runtuh, memicu pemberontakan di mana-mana. Tiongkok kembali terpecah belah, dan dari kekacauan ini muncullah dua orang yang bakal bertarung mati-matian buat masa depan Tiongkok. Ini kayak pertarungan klasik. Di satu sisi ada Jiang Yu. Dia bangsawan, jenderal perang yang gak pernah kalah. Keren banget. Di sisi lain ada Liu Bang. Dia dari keluarga petani, pejabat rendahan. Jiang Yu mungkin menang di setiap pertempuran, tapi Liu Bang menang dalam perang yang lebih besar. Dia lebih cerdik, dia tahu cara merebut hati orang, dan pada akhirnya kemampuan Liu Bang buat ngumpulin orang-orang hebat dan bikin mereka setia, itulah yang mengalahkan kekuatan militer Jiang Yu. Kunci sukses Liu Bang, yang sekarang jadi Kaisar Gaozu, pendiri dinasti Han, adalah idenya yang brilian. Dia nggak buang semua peninggalan Qin. Struktur pemerintahan terpusat yang efisien, itu dia pertahankan. Tapi, softwarenya diganti. Aturan-aturan kejam legalisme dibuang, diganti dengan moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan dari Konfusianisme. Ibaratnya, mesinnya Qin, tapi sistem operasinya Konfusius. Dan formula ini ternyata manjur banget. Dan di bawah dinasti Han inilah Tiongkok masuk ke zaman keemasannya, zaman yang bertahan selama 400 tahun. Mereka memperluas wilayah sampai ke Asia Tengah, membuka jalur sutra yang legendaris itu, yang untuk pertama kalinya menghubungkan Tiongkok dengan dunia barat. Oh ya, mereka juga yang menemukan kertas, sebuah penemuan yang mengubah dunia kan? Saking besarnya pengaruh dinasti Han, sampai sekarang pun etnis mayoritas di Tiongkok menyebut diri mereka orang Han. Tapi, ya itu tadi, nggak ada yang abadi. Runtuhnya dinasti Han itu proses yang pelan tapi pasti. Dimulai dari perebutan kekuasaan di istana, terus korupsi merajalela, pemerintahan jadi lumpuh. Kesenjangan sosial yang parah akhirnya memicu pemberontakan petani besar-besaran. Dan, akhirnya, kekaisaran pecah lagi dikuasai para panglima perang. Roda mandat langit sudah berputar lagi. Jadi, dari perjuangan melawan banjir sampai runtuhnya dinasti Han, kita lihat polanya kan, pola yang terus berulang. Persatuan lahir dari kekuatan pedang, tatanan lahir dari sebuah ide besar, tapi keruntuhan selalu datang dari dalam, dari korupsi, keserakahan, perpecahan. Pertanyaannya, apakah ini cuma cerita Tiongkok kuno? Atau jangan-jangan ini adalah cerminan dari siklus kekuasaan itu sendiri, dimanapun dan kapanpun?